Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini cukup kuat ya. Kembali melanjutkan kenaikan 1% lebih, 1,38%, ditutup di level 6918. Di mana movernya hari ini untuk IHSG itu masih di Goto, kemudian ada beberapa saham komoditas yang hari ini naiknya cukup agresif teman-teman. Jadi so far foreign hari ini kembali masuk ke IHSG lumayan gede sih sebenarnya, hampir 230M kalau nggak salah. Nah, secara teknikal sendiri IHSG hari ini sempat menguji resisten ya di 6970-an. Hari ini dia sempat nyentuh level tertingginya di 6965 ya. Nah, untuk resisten terdekat sendiri IHSG ada di 6980 sampai 7000 teman-teman. Jadi kalau itu masih di break juga, IHSG bisa dibilang V-shape recovery ya. IHSG bisa dibilang cukup kuat, di mana market global sedang berdarah-darah. IHSG cukup strong teman-teman ya. Dan itu menurut saya karena Indonesia merupakan negara komoditas ya. Di saat seperti ini komoditas manggung, jadi Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan oleh naiknya harga komoditas. Dan itulah yang menyebabkan neraca dagang kita ya, ekspor kita surplus teman-teman ya. Nah, kalau dari saya pribadi teman-teman ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya IHSG belum begitu menarik ya, belum begitu menarik. Mengapa saya bilang begitu? Karena yang gerak itu cuma beberapa saham teknologi, kemudian komoditas. Nah, finance yang biasa menjadi motornya IHSG itu masih stagnan. Dan selain itu, saham-saham consumer goods seperti Unilever, ICBP, AMSP itu masih naik ya. Dimana kalau saham-saham consumer goods itu naik, biasanya IHSG itu akan cenderung koreksi ya biasanya, atau sideways lah biasanya. Mudah-mudahan kali ini saya salah lagi ya. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang trading di market, saran saya masih sama, spare cash 50% atau lebih juga boleh. Nah, untuk 50%-nya lagi, teman-teman bisa tradingkan di saham komoditas atau coba cari beberapa saham teknologi ya. Yang dimana saham teknologi yang kemarin kita bahas juga hari ini menunjukkan pergerakan yang positif teman-teman. So, mudah-mudahan teman-teman juga dapat ya beberapa. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu Indika Energi teman-teman. Indika Energi baru saja mengeluarkan laporan keuangannya dan bagus ya. Nah, buat teman-teman yang ikut analisa kita sebelumnya, hopefully teman-teman dapat cuan yang lumayan hari ini ya. Nah, Indi sendiri kalau saya bahas hari Minggu yang lalu, candlenya masih di sini ya. Kalau salah di sini masih, dan waktu itu saya sarankan beli bertahap ya sampai sini. Dan spare cash lebih kalau seandainya dia turun sampai 2350, dan ya rebound tepat di support pertama ya. Dibuat teman-teman yang udah beli, congratulations ya, harusnya teman-teman hari ini cuan ya. Nah, menurut saya ini masih oke teman-teman, masih menarik. Hari ini dia volumenya gede, kemudian ketahan di resisten ya, dan itu wajar. Dan kalau seandainya Indi kembali naik dan break 2900, itu potensinya cukup lumayan jauh ya. 3500 sampai 3600 itu merupakan target berikutnya dari ini kalau seandainya dia break 2900 sampai
ya last high-nya ini ya di sekitaran harga 3000 ya. Jadi itu dua resisten yang harus teman-teman perhatikan buat ini di 2900 dan 3000 ya. Kalau sampai ini mampu break 3000 dan bertahan di atas itu, maka potensi ini ke 3600 itu cukup besar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mudah beli, hold aja ya, hold aja, set trailing stop jangan lupa. Buat teman-teman yang baru mengentry gimana? Bisa ya, bisa buy on weakness kalau seandainya dia turun sampai 2700 sampai 2750 ya. 2750 sampai 2700 itu merupakan support saat ini untuk ini. Kalau dia turun ke situ, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sini. Nah, kalau seandainya dia langsung break, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, tapi porsinya dikurangin, teman-teman ya. Porsinya dikurangin. Manajemen sangat penting di saham seperti ini, apalagi di saat market yang masih belum pasti arahnya kemana, teman-teman ya. Oke, itu untuk Doid. So far, Doid ini, Doid lagi. Ini ya, so far ini masih menarik. Kemudian berikutnya ada Doid. Ya. Dimana di saat Doid sebelumnya kencang, naik lumayan ya, belasan persen, indinya stagnan. Nah, di saat hari ini indi naik belasan persen, Doidnya yang stagnan, yang hanya naik satu tick aja hari ini. Nah, but so far indi lagi ya. Sorry ya. But so far Doid ini menurut saya masih oke, teman-teman, yang masih menarik. Support saat ini ada di range 570 sampai 550. Kalau Doid masih bertahan di atas itu, menurut saya Doid itu masih layak buat teman-teman hold. Nah, kalau seandainya ini jebol 550 baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss atau taking profit buat teman-teman yang udah beli di bawah sebelumnya. Jadi so far sih batu bara itu merupakan salah satu stock pick ya kita untuk at least sebulan inilah ya. Sebulan ini menurut saya batu bara dan nikel-nikelan itu masih ada ruang kenaikan yang cukup menarik. Selain batu bara ya, komoditas yang hari ini cukup oke pergerakannya yaitu CPO, teman-teman ya, di mana CPO sendiri hari ini ada sentimen positif di mana pemerintah sudah menghapus larangan ekspor untuk CPO. Nah, salah satu yang sering kita bahas CPO di channel ini adalah TAPG dan LSIP ya. LSIP sendiri hari ini juga melanjutkan kenaikan, dan TAPG sebenarnya pagi-pagi itu pergerakannya cukup menarik, teman-teman. Pagi-pagi pada saat market open dia sempat naik lumayan jauh, tapi habis itu terkoreksi lagi. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, sebenarnya TAPG itu udah breakout dari inverted headed shoulders-nya ini, teman-teman ya. Dan dia meninggalkan gap di kecil di sini. Ya, kalau kita ke time frame kecil, ya di sini ada gap yang ditinggalkan oleh TAPG. Itu di range 695 sampai 685. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik beli TAPG, menurut saya oke ya. Menurut saya oke beli TAPG, range harga sekarang sampai 700, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 680 ya, beberapa tick di bawah 688. Sorry teman-temannya agak belibet. Jadi untuk APG ya, buat teman-teman yang tertarik untuk entry di harga sekarang sampai 700 itu menurut saya oke. Kemudian untuk stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 680, atau kalau porsi teman-teman entry masih kecil, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 650 ya. Kalau close under 650, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Nah, kalau teman-teman belinya di sini dengan porsi besar, teman-teman bisa pasang 680 itu sebagai areal stop loss. Ya, so far menurut saya sih masih menarik ya, cukup menarik buat TAPG ini. Hari ini dia big pattern, break pattern, volumenya juga lumayan oke. Jadi kalau kita ke time frame 15 menit ya, teman-teman bisa perhatikan ya, volume dia break itu gede, kemudian pas dia turun retrace-nya itu volumenya bisa dibilang tipis-tipis ya. Jadi so far TAPG itu layak buat teman-teman perhatikan. Nah,
kemudian ada Goto ya, yang hari ini akan saya bahas lagi ya. Nah, Goto ini pergerakannya bagus teman-teman, pergerakannya bagus. Goto ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah 2 hari yang lalu, kita pakai time frame kecil waktu itu, time frame 1 jam. Nah, Goto sendiri ya, waktu itu saya sarankan beli di sini, tapi nggak dapat ya, di range 226 sampai 220, tapi nggak dapat. Atau waktu itu saya sarankan buy on breakout di 250. Di sini dia break ya. Di sini dia break. Teman-teman bisa perhatikan volume dia break itu volume paling gede ya. Volume paling gede dan habis itu lanjut naik. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kenaikan Goto ini udah terlalu over ya, udah terlalu tinggi. Apalagi kan Goto ini hitungannya saham blue chip ya, saham blue chip yang dalam 2 hari atau 3 hari naik sampai belasan persen, itu bisa dibilang udah over. Nah, saat ini hari ini juga Goto itu ketahan di resisten. Jadi menurut saya sih kalau Goto itu koreksi akan jadi hal yang wajar ya kalau dia seandainya koreksi dulu. Nah, koreksinya sampai mana kita nggak pernah tahu dan nggak usah menebak-nebak ya, dan nggak usah menebak-nebak koreksinya sampai mana. Dan kalau seandainya benar dia koreksi, biarkan dia koreksi dulu. Kalau seandainya udah ada candle rebound, baru teman-teman bisa validasi kalau di reboundnya itu adalah support. Nah, untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah entry di Goto, kalau mau TP setengah boleh ya, sisa trailing stop. Kalau mau trailing stop semuanya juga boleh ya, hold aja, tapi jangan lupa trailing stop. Nah, kalau yang baru mau entry, menurut saya sih wait and see terlebih dahulu ya, karena saat ini juga Goto itu ketahan di resisten, jadi ada peluang dia untuk koreksi, dan itu pun kalau koreksi menurut saya wajar ya. Oke, itu untuk Goto ya, Kemudian berikutnya ada saham Jaya. Nah, untuk saham Jaya ini udah lama nggak saya bahas teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, ini ada gambar saya beberapa waktu yang lalu ya, Januari 2022 atau Februari, dimana waktu itu ada ada head and shoulders dengan target penurunan ke 130 dan kecapai. Nah, ini kita bisa hapus dulu semua ya. Saat ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, Jaya ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Dan di sini sebenarnya dia ada break pattern bagus, yaitu inverted head and shoulders. Yang pertama, ini ada inverted head and shoulders. Breaknya dengan volume gede, teman-teman bisa perhatikan volume dia break itu volume yang paling gede. Nah, habis itu ternyata dia nggak mampu bertahan di atas neckline-nya, dan ini looks like bullish pennant. Dan menurut saya pribadi Jaya ini cukup menarik untuk diperhatikan untuk saat ini ya. Nah, untuk area beli, teman-teman bisa manfaatkan beli di harga sekarang. Ya, beli di harga sekarang menurut saya oke, di 174, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah ini, di bawah angka 165 ya. Beberapa tick di bawah 165 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area stop loss ya. Kemudian kalau mau konfirmasi, tunggu dia break dari 180. Dan kalau penanya ini di break, teman-temannya ada ruang kenaikan yang cukup menarik ya. Maybe dia bisa kelas high-nya di 200 atau ke 220-an. Jadi menurut saya sih Jaya ini untuk saat ini ya cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Jadi untuk area entry teman-teman bisa sesuaikan dengan strategi masing-masing. Buy at the dip bisa di harga sekarang, tapi karena mengingat supportnya lumayan jauh, lot entry-nya diperhatikan atau money management-nya diperhatikan teman-teman ya. So far so good. Kalau teman-teman perhatikan volume dia konsolidasi membentuk pennant juga tipis-tipis ya. Jadi ini valid akumulasi dan ada ruang untuk
melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Jaya ya. Kemudian ada saham ESA. Oke, ESA ini kalau nggak salah terakhir kali saya bahas Jumat lalu ya. Jumat lalu atau ya Jumat lalu kayaknya ya. Oke, wait and see dulu teman-teman ya. Karena ini internet saya kembali mengalami masalah. Padahal saya sudah sering komplain ke IndiHome. Oke, tunggu dulu sebentar. ESA hari ini itu rebound ya. ESA hari ini rebound tepat di support kalau nggak salah ya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Nah, sembari menunggu ini selesai muter, ya saya mau memberi sedikit outlook ya untuk nggak jadi deh ya. Ini udah bisa teman-teman ya. Nah, ESA ya, ESA Jumat lalu saya bahas kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah sih di sini ya. Waktu itu saya bilang ESA ini menarik ya, ada ruang kembali lanjut naik karena di sini terbentuk yang namanya bullish flag ya. Nah, habis itu dia besok kan sempat koreksi dan setelah itu dia break. Yang namanya break, teman-teman bisa perhatikan sendiri volume dia break itu volume yang paling gede ya. Volume dia break, volume paling gede, kemudian dia sempat retest. Kemarin dia sempat retest, hari ini dia rebound. Sorry ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya ESA ini menarik ya. ESA ini menarik. Kalau teman-teman mau antri beli di harga sekarang sih, menurut saya oke ya. Tapi ya, mengingat sekarang itu sedang berada dekat resisten, lot beli ya itu diatur ya. Semisal teman-teman punya modal 10 juta mau masuk saham ini, ya kalau di harga sekarang masuknya 3 juta dulu. Kalau seandainya dia turun lagi, baru teman-teman bisa beli lagi. Nah, kalau seandainya dia break dan bertahan di atas 1315, maka ada ruang ESA menuju ke lasainya di sekitaran 1500. Jadi kalau menurut saya pribadi ESA ini masih cukup menarik ya. Masih cukup menarik buat diperhatikan. Nah, kalau kita ke time frame kecil ya. Ke time frame kecil di sini ada potensi ya. Looks like inverted head and shoulders akan kejadian. Cuma ini agak sedikit upside. Maybe bisa seperti itu dan resisten ada di 13.15 sampai 13.70 ya. Itu untuk ESA ya. Jadi so far kalau menurut saya pribadi ESA ini cukup menarik ya, cukup menarik buat diperhatikan. Kalau mau beli dari gas sekarang sekali lagi boleh, tapi lot sizingnya diatur ya. Lot sizing diatur, sesuaikan lagi dengan modal inti teman-teman, sesuaikan lagi dengan money management kalian masing-masing. Oke, itu untuk pembahasan terakhir kita. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat berakhir pekan. Kita akan kembali lagi di hari Minggu. Terima kasih.